Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Aryas Zulfikar dari Sistem Komputer A1 semester 3 dengan NIM 113-22005. Saya akan menjelaskan apa itu sistem diskrit. Pengertian sistem diskrit. Sistem diskrit adalah pemodelan sebuah sistem yang mencakup atas suatu waktu dengan sebuah representasi di mana variabel status berubah secara tiba-tiba pada waktu yang terpisah. Karakteristik sistem diskrit. Yang pertama, state, yaitu deretan variabel suatu keadaan. Yang kedua, event, kejadian dari sistem fisik yang berubah secara diskrit pada titik-titik tertentu. Yang ketiga, discrete, adalah sejumlah elemen berhingga yang berbeda atau elemen yang tidak bersambungan. Lawan dari discrete adalah continue. Komponen sistem diskrit. Yang pertama, variabel keadaan sistem atau system state variable, yaitu kumpulan variabel yang memuat semua informasi yang diperlukan, lengkap dan minimal, untuk mendeskripsikan sistem pada waktu tertentu. Yang kedua, entitas atau entity, yaitu suatu objek atau komponen dalam sistem yang membentuk representasi secara eksplisit di dalam model. Suatu entitas pada suatu sistem dapat bersifat dinamik atau statik. Yang ketiga, atribut atau attributes, yaitu karakteristik dari suatu entitas. Beberapa atribut dari suatu entitas dapat berupa variabel, keadaan status. Suatu atribut yang berlaku pada observasi mungkin tidak berlaku pada observasi yang lain. Kejadian atau event, suatu peristiwa yang dapat mengubah keadaan sistem. Yang kelima, activity, yaitu kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang tidak diketahui secara jelas kapan, mulai, dan selesainya. Aktivitas merupakan salah satu bentuk spesifikasi model. Rentang waktu aktivitas dapat konstan, berubah-ubah secara random mengikuti distribusi statistik. Input dari suatu file atau ditentukan dan dihitung berdasarkan keadaan event, yaitu ada dibagi menjadi dua event, yaitu event notice, catatan tentang event yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Yang kedua, event list, disebut juga future event list atau FEL, berisikan daftar event, khususnya event-event yang akan terjadi, disusun menurut waktu. Yang kelima, tunda atau delay, kegiatan entitas dengan rentang waktu yang tidak diketahui secara jelas kapan, mulai, dan selesainya, merupakan bagian dari variabel hasil simulasi. Diketahui dapat juga terjadi ketika pasokan sumber daya pelayanan sedang kosong atau tidak terpenuhi pada saat tersebut, sehingga entitas yang harus menunggu waktu untuk mendapatkan layanan. Yang keenam, clock, atau variabel yang merepresentasikan total lama waktu simulasi. Ini contohnya simulasi yang tadi saya jelaskan. Fungsi simulasi sistem diskrit. Simulasi sistem diskrit digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang berubah secara diskrit atau melompat dalam waktu, di mana perubahan-perubahan terjadi pada titik-titik waktu tertentu. Sistem diskrit seringkali melibatkan entitas yang dapat diidentifikasikan dengan jelas, dan perubahan keadaan terjadi dalam langkah-langkah diskrit atau terputus-putus. Beberapa contoh sistem diskrit meliputi jaringan komputer, sistem antrian, proses produksi, dan permainan. Contoh simulasi sistem diskrit. Misalkan suatu BPR X hanya mengoperasikan satu orang teller untuk melayani nasabah, di mana waktu kedatangan nasabah ke BPR X bersikeras setiap 1-10 menit. Seorang nasabah dilayani sekitar 1-6 menit. Akan dilakukan simulasi terhadap 6 orang dan 6 orang nasabah untuk menghitung kinerja pelayanan seperti presentasi waktu kosong teller, rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk melayani dan sebagainya. Misalkan waktu kedatangan dan waktu pelayanan dari 6 nasabah tersebut sebagai berikut. Di sini ada tabel. Ada tabel nasabah dan tabel waktu antar kedatangan. Nasabah ke-1 yaitu waktu antar kedatangannya adalah 0 menit. Nasabah kedua, waktu antar kedatangannya adalah 8 menit. Nasabah ketiga, waktu antar kedatangannya adalah 6 menit. Dan nasabah keempat, waktu antar kedatangannya adalah 1 menit. Nasabah kelima, waktu antar kedatangannya adalah 8 menit. Dan terakhir nasabah ke-6, yaitu waktu antar kedatangannya adalah 3 menit. Simulasi kedatangan. Asumsikan bahwa nasabah 1 datang pada menit ke-0 dan 8 menit kemudian datang nasabah kedua.
Jadi nasabah kedua datang pada menit ke-8, sedangkan nasabah ketiga datang 6 menit setelah nasabah kedua. Jadi nasabah ketiga datang pada menit ke-14. Dengan analogi yang sama, nasabah keempat datang pada menit ke-15. Nasabah kelima datang pada menit ke-23 dan seterusnya. Ini adalah tabel waktu kedatangan. Simulasi pelayanan. Nasabah 1 datang pada saat ke-0 menit dan langsung dilayani oleh teller selama 4 menit. Karena datang pertama kali, maka nasabah 1 tidak memerlukan waktu tunggu. Waktu pelayanan nasabah 1 dimulai menit ke-0 dan berakhir menit ke-4. Nasabah 1 berada dalam sistem selama 4 menit. Nasabah 2 datang pada menit ke-8, berarti teller mempunyai delay atau idle time selama 4 menit. Nasabah kedua dilayani mulai saat menit ke-8, dan karena waktu layanan nasabah kedua adalah 1 menit, maka layanan berakhir pada menit ke-9. Nasabah 2 tidak memerlukan waktu tunggu untuk dilayani, karena teller sebelumnya dalam keadaan idle. Nasabah kedua berada dalam sistem selama 1 menit. Nasabah ketiga datang pada menit ke-14, berarti teller mempunyai idle time selama 5 menit. Nasabah 3 dilayani mulai menit ke-14 dan berakhir pada menit ke-18. Nasabah 3 tidak akan memerlukan waktu tunggu untuk dilayani dan berada dalam sistem selama 4 menit. Ini adalah simulasi pelayanan. Jadi, jumlah waktu pelayanan adalah 18, waktu tunggu atau antrian adalah 3, jumlah waktu dalam sistem adalah 21, jumlah waktu idle teller adalah 12, waktu selesainya dilayani terakhir adalah 30. Simulasi pelayanan. Rata-rata waktu tunggu adalah 3/6, jadi disederhanakan menjadi 0,5 menit. Peluang nasabah harus menunggu untuk dilayani adalah 6/6, yaitu 6 maksimum waktu dalam sistem dan per 6 jumlah nasabah, jadi hasilnya 1 atau sama dengan 100. Rata-rata waktu yang dibutuhkan nasabah dalam sistem adalah 21/6, disederhanakan menjadi 3,5 menit. Rata-rata waktu menunggu atau rata-rata waktu pelayanan. Rata-rata waktu pelayanan sama dengan 18/6 atau disederhanakan menjadi 3 menit. Persentase teller menganggur adalah 3/30 dikali 100%, sama dengan 10%. Rata-rata waktu antar kedatangan nasabah adalah 26/5, yaitu 55,2 menit. Rata-rata waktu tunggu nasabah yang mengantri adalah 3/6, atau 0,5 menit. Jadi, hasil dari soal tadi, kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil simulasi tersebut, tampak bahwa sistem pelayanan nasabah pada BPRX belum bagus, sebab jumlah nasabah yang harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan terhitung sangat tinggi, yaitu 100%, walaupun tingkat menganggur bagi teller hanya 10%. Selesai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.